Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan nge-compare dan juga ngebandingin antara Infinix Hot 50 versus Itel S25. Ya, buat kalian yang masih bingung mending beli yang mana antara Infinix Hot 50 dan Itel S25, kalian harus tonton video ini sampai habis. Oke, langsung aja kita ke video compare-nya. Oke, yang pertama kita akan ngebahas dari segi harganya terlebih dahulu. Nah, di sini aku berpatokan dengan harga resminya di official store di Shopee. Nah, untuk Infinix Hot 50 untuk varian RAM 8/18 itu harganya di angka 1,6 jutaan ya. Kemudian yang varian 6/256 GB ini di 1,7 jutaan. Sementara di Itel S25 itu cuma ada satu varian yaitu 8/18 dengan harga di 1,8 jutaan ya. Jadi untuk varian yang sama di 8/18 GB itu selisihnya 200 ribuan lebih mahal di Itel S25 ya. Jadi dari segi harga ini lebih mahal 200 ribu di Itel S25. Nah, untuk desainnya sendiri di sini kalau selera aku di sini aku lebih suka di Infinix Hot 50 ya, karena kerasa lebih bagus dan juga lebih mewah aja, terutama dari segi modul kameranya yang aku pribadi di sini aku lebih suka di Infinix. Tapi untuk masalah desain ini selera guys ya, jadi kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Kemudian untuk build quality-nya kedua HP ini sama-sama menggunakan plastik ya guys ya, untuk bagian backdoor dan juga frame-nya sama-sama menggunakan plastik. Tapi ketika dipegang itu berasa sedikit lebih solid di Infinix guys daripada di Itel, cuma perbedaannya itu nggak terlalu signifikan guys. Nah, untuk layarnya ini kedua HP ini memiliki panel yang berbeda ya, dimana untuk Infinix Hot 50 ini menggunakan panel IPS LCD, sementara di Itel itu menggunakan AMOLED guys ya. Jadi untuk masalah kualitas layar menurut aku jelas jauh lebih bagus di Itel S25 karena udah menggunakan layar AMOLED. Jadi warnanya itu lebih keluar, lebih jernih, lebih enak aja di mata di layar AMOLED daripada IPS di Infinix Hot 50. Tapi untungnya untuk resolusi ini sama-sama di Full HD Plus dan refresh rate juga sama-sama di 120 Hz. Dan untuk kecerahannya di sini memang sedikit lebih terang di Itel S25. Kemudian untuk bezel layarnya ini sekilas sama aja guys ya, mirip-mirip aja untuk bezel layarnya, cuma di bagian bawah ini agak sedikit lebih tipis di Itel S25 mungkin ya, tapi ini nggak terlalu kelihatan banget gitu. Kemudian untuk responsivitas layarnya ini sama aja guys ya, sama-sama nggak ada kendala, nggak ada delay touch ataupun ghost touch, sama-sama responsif di kedua HP ini. Untuk touch sampling rate-nya juga sama ya di 240-an Hz. Kemudian untuk multi touch-nya ini lebih unggul di Itel guys ya, udah support sampai 10 sentuhan, sementara di Infinix ini cuma 5 sentuhan aja. Kemudian kita akan ngebahas dari segi speakernya. Nah, untuk speakernya kedua HP ini sama-sama masih mono guys ya di bagian bawah, jadi cuma ada satu speaker aja. Dan untuk kualitas suaranya sendiri di sini menurut aku ini mirip-mirip aja ya, perbedaannya itu nggak terlalu signifikan. Kalian coba dengerin dan nilai aja sendiri di sini. Oke, kemudian kita akan membahas dari segi kameranya. Nah, untuk kameranya di kedua HP ini sama-sama menggunakan kamera beresolusi 50 megapiksel dan sisanya cuma kamera gimmick aja. Jadi kedua HP ini sama-sama nggak ada kamera ultrawide-nya. Untuk kamera depannya di Infinix itu di 8 megapiksel, sementara di Itel itu di 32 megapiksel. Untuk hasil foto di siang hari menurut aku di sini Infinix itu lebih oke guys, terutama dari segi warnanya dan dynamic range-nya itu lebih luas. Untuk detailnya juga ini sedikit lebih tajam di Infinix Hot 50. Untuk kamera depannya di Itel ini gak tahu kenapa terlalu cerah, kalau di Infinix ini lebih natural dan detailnya juga lebih tajam di Infinix guys. Kemudian untuk foto malam hari di Infinix berasa lebih tajam guys ya untuk detailnya, kemudian warnanya juga sedikit lebih oke di Infinix. Untuk sisanya kalian nilai aja sendiri di sini. Oke, ini dia untuk perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 50 dan Itel S25 di resolusi 1080 di 30 fps. Ya, di kedua HP ini sama-sama nggak stabil sih, karena sama-sama nggak ada mode stabilisasinya. Yang membedakannya cuma dari segi warnanya aja. Di Hot 50 lebih warm, kalau di S25 itu lebih cool ya, warna hijaunya terlalu hijau cuy, jadi lebih natural di Infinix cuy. Nah,
Ya, sisanya kalian nilai aja sendiri di sini. Dan ini untuk di resolusi 2K 30 fps di Infinix Hot 50 dan Itel S25 guys ya. Sama-sama agak terlalu stabil. Ya, warnanya juga berbeda ya. Aku sih lebih suka hasil dari Infinix sih. Lebih natural aja untuk warnanya. Oke, ini dia untuk perekaman kamera depan dari Infinix Hot 50 dan Itel S25 ya, di resolusi 1080 di 30 fps ya. Kedua HP ini nggak ada mode stabilisasinya, cuma di sini nggak terlalu gempa-gempa banget ya, lumayan. Di Infinix ini lebih nge-crop gambarnya, kalau di S25 ini lebih lebar dan juga skin tone-nya. Jadi aku lebih suka di Itel sih cuy. Ya, tapi ini kembali lagi ke kalian lebih suka yang mana nih. Oke, kita lanjut ke performanya. Nah, untuk chipsetnya di Infinix Hot 50 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G100 dengan RAM yang aku pakai ini yang 6/256 GB. Sementara di Itel S25 itu menggunakan Unisoc T620 dengan RAM 8/128 GB. Untuk skor ATUTU-nya di sini lebih tinggi di Infinix guys ya, di angka 421 ribuan poin, sementara di Itel itu cuma di 319 ribuan poin ya, jadi lebih oke di Infinix. Dan untuk storage-nya di Infinix itu di 46 ribuan poin, sementara di Itel 56 ribuan poin ya. Ini sama-sama menggunakan UFS kepala 2. Untuk performa sehari-hari menurut aku ini nggak terlalu signifikan ya perbedaannya. Ya memang agak sedikit lebih kencang di Infinix, tapi buat penggunaan sehari-hari seperti buka tutup aplikasi ini nggak terlalu beda jauh guys ya. Ya mungkin karena aku pakai yang varian RAM 6 GB, sementara di Itel S25 ini yang varian 8 GB. Kemudian untuk main game di sini aku bakal ngetes 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Nah, untuk game Mobile Legends di Infinix ini bisa di settingan ultra super, jadi bisa tembus sampai 90 fps, sementara di Itel cuma bisa di ultra high aja, jadi mentok di angka 60 fps aja. Dan untuk gameplaynya jelas di sini lebih enak, lebih smooth di Infinix guys ya, karena bisa tembus sampai 90 fps. Ya walaupun kedua HP ini sama-sama masih ada frame drop pas war ya, tapi overall lebih enak di Infinix guys ya, dapatin FPS rata-rata di angka 82 fps, sementara di Itel itu cuma di angka 58 fps. Kemudian untuk suhunya di Infinix itu di 44 derajat Celcius dan di Itel di 45 derajat Celcius. Kemudian untuk game PUBG Mobile di Infinix ini udah ada update guys ya, jadi bisa kebuka di settingan smooth extreme di 60 fps ya. Ini mantap banget di HP harga 1 jutaan. Sementara di Itel ini masih di smooth ultra aja. Untuk gameplaynya jelas ini lebih enak jauh ya, lebih smooth di Infinix guys ya, karena bisa di 60 fps ya, walaupun kalau turun di event itu bakal frame drop, tapi overall ini lebih enak di Infinix sih guys ya, dapetin FPS rata-rata di angka 57 fps, sementara di Itel cuma di 39 fps. Dan untuk suhunya di Infinix itu cuma di 40 derajat Celcius ya, cukup adem, sementara di Itel itu cukup panas ya, di 45,8 derajat Celcius. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di setengah lowest di 60 fps. Nah, untuk gameplaynya di kedua HP ini udah sama-sama playable guys ya. Cuma FPS yang dihasilkan itu lebih tinggi di Infinix, sekitar 43 fps untuk FPS rata-ratanya, sementara di Itel itu di angka 29 fps. Dan untuk suhunya juga ini lebih panas di Itel guys ya. Di Infinix itu cuma 44 derajat, sementara di Itel itu di 47,5 derajat guys ya, panas banget. Jadi overall untuk performa gaming ini jelas banget lebih oke di Infinix. Nah, untuk baterainya kedua HP ini sama-sama di angka 5000 mAh dan pengecasannya juga sama di 18 watt. Walaupun untuk kapasitasnya sama, tapi untuk hasilnya ini berbeda guys. Dimana untuk SOT-nya di Infinix itu tembus sampai 8 jam setengahan, sementara di Itel cuma 5 jam setengah. Jadi jelas jauh lebih awet di Infinix Hot 50. Sementara untuk pengecasannya dari 2% sampai 100% itu di Infinix sekitar 1 jam 45 menit, sementara di Itel itu sekitar 2 jam. Oke, kemudian untuk di bagian fitur-fiturnya. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di kedua HP ini yaitu NFC, kedua HP ini punya. Kemudian kedua HP ini juga ada IP rating IP54. Kedua HP ini juga sama-sama ada bypass charging, ada flash depannya, masih ada jack audio dan slot micro SD, dan keduanya ada always on display ya. Walaupun di Infinix Hot 50 ini agak kurang kepake karena masih menggunakan layar IPS. Yang membedakan dari kedua HP ini itu dari segi fingerprintnya ya. Di Infinix Hot 50 ini menggunakan
menggunakan fingerprint di samping, sementara di itel ini udah modern guys ya, udah lebih modern menggunakan fingerprint under display ya, jadi lebih unggul di itel. Kemudian di itel juga ada untuk remote guys ya, ini remote IR ya, jadi ini bisa dipakai buat remote ya karena ada IR blasternya. Oke, yang terakhir untuk di bagian softwarenya. Nah, untuk Infinix Hot 50 ini menggunakan XOS versi 14.5.0 dan udah di Android 14. Sementara di itel ini menggunakan itel versi 14.5.0 ya, sama, dan Androidnya ini di Android 14. Tapi untuk jaminan update-nya ini berbeda guys, dimana di Infinix Hot 50 ini belum ada kejelasan guys ya, jadi kalian jangan terlalu berharap dapat update Android. Sementara di itel ini bakal dapat 1 kali Android ya, lumayan, dan 2 tahun security patch atau 1,5 atau 2 tahun gitu ya, sekitar segituan guys. Jadi untuk jaminan update-nya ini lebih terjamin di itel. Untuk tampilan UI-nya sih ini mirip-mirip aja guys ya, soalnya masih dalam satu perusahaan. Cuma di itel itu sempat ada iklan guys ya yang cukup mengganggu. Iklannya seperti ini tuh, ada beberapa kali aku nemuin iklan seperti ini, tapi untungnya sekarang nggak ada. Dan di itel ini juga aku belum nemuin iklan guys. Tapi sayangnya untuk settingan refresh rate-nya di itel itu nggak bisa disetting di lock di 120 Hz guys ya. Kalau di Infinix kan ini bisa di 120 Hz, 90 Hz, 60 sampai otomatis. Sementara di itel itu nggak bisa ya, cuma bisa di standar aja atau di otomatis gitu ya. Jadi ini cukup disayangkan, dan otomatisnya ini agak ngebug guys ya. Tuh pas kita kembali ke menu, nah ini FPS-nya atau apa namanya refresh rate-nya ini cuma mentok di angka 90 Hz aja, sementara di Infinix ini bisa sampai 120 tuh ya. Infinix 120, sementara di itel cuma 90 aja. Ini sih cukup mengganggu guys ya, soalnya pas aku rasain ini jauh lebih smooth di 120 Hz. Dan di YouTube juga ini kejadian guys ya, dimana untuk Infinix Hot 50 ini bisa di 120 Hz ya di lock, sementara di Infinix itu di otomatis gak bisa ya, cuma di 60 Hz aja ya. Jadi ini sangat disayangkan ya itel seperti ini. Ya harusnya next update itu bisa lah ya settingannya seperti di Infinix, bisa di lock di 120 Hz ya. Jadi bisa merasakan 120 Hz dengan real gitu ya, 120 Hz. Enggak seperti ini ya, cuma di lock cuma di 90 Hz aja dan YouTube cuma 60 Hz ya. Itu sih. Oke, mungkin itu aja untuk video compare antara Infinix Hot 50 versus itel S25. Nah, untuk kesimpulannya, buat kalian yang nyari performa, kemudian nyari baterai yang lebih awet, kalian ambil aja Infinix Hot 50. Tapi kalau kalian yang nyari layar yang lebih bagus, kalian ambil aja itel S25 guys ya. Tapi kalau aku suruh pilih gitu, aku bakal pilih si Infinix Hot 50 ya, karena harganya lebih murah, kemudian performanya lebih oke, kameranya juga lebih oke, kemudian baterainya ini lebih awet ya. Jadi aku lebih suka di Infinix Hot 50 guys ya. Jadi ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya guys.